Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hai semua pemirsa Semaruna TV dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Eka Fitri Rahayu Aprilia yang akan memandu acara Ngabuburit Online ala Semaruna. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat cantik, kemudian smart, yang insya Allah akan memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya dengan tema nikmatnya ibadah. Narasumber kita adalah Ibu Dr. Anda Sumi Rahayu MM. Assalamualaikum Ibu Sumi. Waalaikumsalam Bu Eka. Ibu Sumi ini adalah selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Yayasan Barunawati Biru Surabaya. Monggo Ibu Sumi bisa dijelaskan tentang tema kita sore hari ini, nikmatnya ibadah. Monggo. Ya, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal fasikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amrih wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Semaruna TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita berupa kesehatan untuk bisa menyongsong bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di tahun 2021 ini. Alhamdulillah, semoga dengan kesyukuran kita Allah akan memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita bisa jalankan selama di bulan puasa Ramadan tahun 2021 ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, termasuk kita semuanya insya Allah menjadi pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu Eka, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang nikmatnya ibadah. Ya. Kenapa kok kita perlu merasakan nikmatnya ibadah? Karena ibadah itu dilakukan oleh setiap orang, tapi tidak setiap orang itu merasakan nikmatnya ibadah. Gitu ya. Bu. Ada yang orang itu melaksanakan ibadah hanya sekedar rutinitas saja, tapi bagaimana kan nikmatnya kita menjalankan ibadah itu yang perlu kita ketahui bersama gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi jika kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, maka yang pertama kali harus kita rasakan adalah sebuah keikhlasan. Jadi ikhlas menjalankan ibadah apapun hanya karena Allah gitu ya. Jadi bukan karena manusia, bukan karena siapapun, hanya karena Allah saja. Jadi kita tidak perlu melihat kanan kiri, depan belakang, bagaimana apa yang kita lakukan, tapi semua kita fokus melaksanakan itu semua hanya karena Allah. Karena Allah semata gitu. Iya, karena Allah semata. Sudah cukup kita merasa bahwa Allah lah yang melihat kita bagaimana kita menjalankan ibadah apapun. Begitu ya. Kalau kita tidak niatkan semua karena Allah, maka diri kita akan tersiksa Bu Eka. Ya, kita ada perasaan takut, perasaan malu, perasaan sungkan dan sebagainya. Tapi kalau hanya karena Allah sudah kita fokus saja, langsung semua kita lakukan dengan sepenuh hati.
Iya, ikhlas karena Allah. Ditujukan hanya untuk Allah, kembali sudah. kepada Allah dan untuk hati kita juga, Bu ya. Disitulah letak merdekanya kita menjalankan ibadah. Itu baru kita merasakan nikmat betul. Nah, yang kedua Bu Eka, jangan lupa supaya kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan, itu kuncinya adalah kita melakukan secara bersama-sama. Jadi tidak sendirian. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sebetulnya kita ini adalah bersaudara. Jadi nggak ada orang yang punya lebih saja, nggak ada orang yang punya kurang saja, nggak ada. Jadi Allah memberikan kita itu kurang dan lebih, semua sama. Lah disinilah letak persaudaraan itu, satu sama lainnya saling melengkapi. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Fa aslihu bainahum akhwaikum, maka peliharalah hubungan di antara kita semuanya, gitu ya, supaya bisa bersama harus dipelihara. Berarti tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannas juga dijaga ya, Bu ya. Wattaqullah, takutlah hanya kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ya Allah, sesungguhnya indah sekali, cantik sekali jika kita melaksanakan ibadah itu secara bersama. Sehingga besarnya kita itu tidak diumpamakan seperti buih dalam lautan. Kelihatannya besar buih itu, tetapi keropos kan gitu ya, nggak kelihatan, nggak ya, ada kekuatan. Sesungguhnya bersama itu adalah sebagai penguatan kepada kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Itu ya, yang kedua. Jadi begitu indahnya jika puasa kita itu berada di tengah-tengah orang-orang yang berpuasa. Dan mungkin Bu Eka juga merasakan bagaimana Bu Eka puasa sedangkan yang lain tidak puasa. Iya, godaannya tuh lebih besar, Bu, daripada kita puasa bareng-bareng tuh rasanya satu sama lain saling merasakan gitu ya, Bu. Jadi kita harus bersinergi bersama-sama untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Iya, jadi itulah kuncinya bersama supaya apa? Ba'duhum auliya'u ba'din, di antara kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu Bu Eka. Satu lagi Bu Eka ya. Jadi supaya kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan tidak hanya ikhlas, tidak hanya bersama, tapi juga harus dengan tata cara yang benar Bu Eka. Ada tata caranya, Bu, nggak ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, temannya puasa ikut puasa, keluarga puasa ikut puasa, atau ibadah yang lainnya. Tapi kita harus tahu ilmunya. Itu Bu Eka. Kalau tata cara itu seperti apa untuk bisa dijabarkan ke pemirsa Semaruna agar lebih mengerti, karena tata cara kan identik dengan kiat-kiat atau tutorial, ngerti ya, Bu ya. Jadi semua itu pasti memerlukan tata cara yang benar seperti apa untuk kita bisa melaksanakan ibadah. Man aradda dunya fa alaihi bil ilmi. Supaya kita tahu tata cara yang benar, maka kuncinya ada di ilmu. Di ilmu. Tanpa kita belajar, tanpa kita membaca, tanpa kita ingin tahu, kita nggak akan tahu semua itu. Jadi kita hanya melaksanakan ibadah hanya sekedar mengikuti saja, mengikuti tren gitu ya. Jadi supaya kita benar-benar bisa menjalankan ibadah dengan baik, ada kenikmatan, ada kebahagiaan dalam diri kita, maka tadi man aradda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradda fil akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin bahagia hidup di dunia harus dengan ilmu. Dan siapapun yang ingin hidup bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidup di keduanya, dunia maupun akhirat, haruslah dengan ilmu. Ilmu adalah kuncinya, kunci dari segalanya untuk kita bisa merasa bahagia. Bisa merasakan nikmat ibadah itu sendiri. Itulah. Ya, Bu ya. Dan kalau tahu rahasianya ilmu luar biasa. Luar biasa, begini Bu, kalau dari yang saya dengar dari Bu Sumi tadi, kita harus
ikhlas dalam menjalankan ibadah. Secara pribadi, pengalaman Bu Sumi sendiri untuk mencapai keikhlasan itu bagaimana? Iya. Untuk mencapai keikhlasan banyak tahapan Bu Eka. Mau tidak mau dan kita harus memaksakan diri untuk mau. Gitu ya. Nah, untuk bisa kita menjalankan ibadah dengan ikhlas itu kita harus tahu apa keutamaan ibadah yang kita lakukan, apa yang Allah berikan kepada kita pada saat kita menjalankan itu semuanya, gitu ya. Mantap. Nah, kalau kita tahu keutamaan dari ibadah yang kita lakukan, pasti kita dengan senang hati akan melakukan itu kan. Contoh, Allah akan membukakan pintu surga Ar-Rayyan bagi hambanya yang saum dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Kan kita tahu janji Allah. Nah, itulah kita harus tahu keutamaannya. Apalagi Allah itu akan memberikan rezeki, kemudahan rezeki bagi hambanya yang suka bersedekah. Artinya kan kita suka bersedekah kan gitu ya. Jadi ibadah apapun kita harus tahu keutamaannya apa gitu. Sehingga kita ini bersenang hati untuk menjalankan itu, dan lagi kita ikhlas karena Allah yang memberikan hadiahnya kepada kita gitu. Berarti ada dorongan untuk diri kita, ada semangat untuk karena kita. Allah aku akan menjalankan ini gitu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Jadi itu Bu Eka, jadi semua itu kita bisa gali melalui ilmu yang kita pelajari. Tanpa kita tahu itu semuanya, kita hanya sekedar saja, nggak ada kenikmatan, nggak ada kebahagiaan kita menjalankan ibadah. Semua yang kita lakukan itu. Kembalinya ke ilmu, berarti kita harus sekolah, kita harus banyak-banyak belajar ya Bu ya. Ilmu tidak harus kita dapatkan di bangku sekolah, di mana saja, kepada siapa saja, kapan saja kita bisa dapatkan ilmu itu. Dan Bu Eka, janji Allah itu terkait dengan ilmu, Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina hum utul ilma darajat. Masya Allah. Luar biasa sekali ya nikmatnya kalau ilmu. Kita ingin diangkat derajatnya, ayo kita bersama-sama mencari ilmu. Mencari ilmu dengan dikaitkan bagaimana mendapatkan nikmatnya ibadah. Subhanallah, luar biasa. Makanya kalau kita tahu ya rahasianya, keutamaan tentang beribadah itu seperti itu luar biasanya, maka tidak ada sedikit pun atau satu pun di antara kita itu orang yang duduk manis berdiam diri. Pasti dia akan mengisi waktunya, menyibukkan diri untuk belajar. Dan belajar itu pun adalah ibadah. Betul. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan juga ya Bu ya. Fastabiqul khairat. Kemudian ini Bu, tema kita sore hari ini adalah tentang nikmatnya ibadah. Bagaimana kita tuh bisa merasakan bahwa kita tuh telah sukses mendapatkan kenikmatan ibadah itu. Kalau kita ingin tahu apakah kita sudah sukses merasakan nikmatnya ibadah, maka dari 1 sampai 4 yang saya sampaikan tadi itu harus kita upayakan untuk bisa kita jalankan. Pertama adalah ikhlas karena Allah, kemudian kita jalankan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama mengajak saudara-saudara kita untuk menjalankan ibadah dengan baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga kita tahu tata cara yang benar, jangan lupa ilmu jangan ditinggalkan, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan cara yang benar, gitu ya. Kemudian kita harus tahu keutamaannya, supaya apa yang kita jalankan ini akan mendapatkan apa sih? Kita akan mendapatkan hadiah apa dari Allah dan sebagainya lah. Kalau kita tahu keutamaan itu, maka insya Allah kita akan lebih semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah itu. Kemudian akan mendapatkan rasa senang dan kesuksesan dari nikmat ibadah ya Bu ya. Termasuk di bulan puasa ini kita harus tahu apa keutamaan bulan puasa ini. Betul sekali. Kalau melihat ayatnya, perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
semoga kita mendapatkan predikat itu nanti di akhir puasa. Amin, Luar amin, ya biasa Rabbal Alamin. itu. Iya. Berarti Ramadan ini adalah gudangnya kita untuk mendapatkan nikmat ibadah ya Bu luar ya. biasa. Mendapat banyak pahala, mendapat segala sesuatu ibadah dimudahkan semua ya Bu. Dan apakah kita akan memperoleh predikat itu la'allakum tattaqun? Siapakah itu yang akan memperoleh predikat itu? Iya, siapakah itu? Apakah siapakah itu? Pemirsa Asmaruna TV? Nah, insya Allah bagaimana? kita semuanya akan mendapatkan predikat itu. Iya, amin. Siapakah itu? Ya ayyuhalladzina amanu yunfikuna fisarra wa dzarra. Jadi orang yang suka berinfak pada saat lapang maupun sempit ya. Jadi infak itu tidak harus harta loh Bu Eka. Ilmu itu infak. Kita punya tenaga, kita infakkan tenaga kita. Kita punya pemikiran, kita infakkan pemikiran kita. Jadi pada saat lapang maupun sempit kita selalu melaksanakan itu, gitu ya. Berarti infak bisa di mana saja ya Bu ya, dalam bentuk apapun juga. Yunfikuna fisarra wa dzarra. Masya Allah. Iya. Ada lagi terusannya, jangan lupa wal kadhiminal ghaid. Masya Allah. Orang yang bisa menahan marah, makanya jangan suka marah. Kalau Ramadan nggak boleh marah Nah, ya Bu ya. tidak hanya Ramadan saja, gitu ya. Nah, gelar atau predikat la'allakum tattaqun itu nanti dibawa seterusnya Bu Eka, gitu ya. Makanya kalau saya melihat senyumnya Bu Eka itu rasanya dingin. Masya Allah. Berarti Bu Eka nggak suka marah ini ya. Iya. Amin. Amin. Semoga doakan, Bu. ya. Namanya menahan marah ya. Menahan marah. Wal kadhiminal ghaid. Marah itu manusiawi. Tapi Allah memberikan rambu-rambunya. Wal kadhiminal ghaid. Boleh kamu marah tapi kamu harus menahan nafsumu untuk marah. Oh gitu Bu. Nah, wal kadhiminal ghaid. Jadi Ramadan ini pemirsa kita juga bisa menjadikan tempat untuk belajar bagaimana mengontrol emosi dalam diri kita ya Bu ya. Lanjutnya lagi Bu, itu dalam satu ayat ya. Habis wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Suka memaafkan sesama manusia. Subhanallah. Berat ya Bu Eka. Iya. Biasanya orang sukanya minta maaf saja. Lah memaafkan itu Bu ya itu iya. Ternyata ayat Allah terkadang luar mulut biasa. bisa memaafkan tapi hatinya orang nggak tahu, hanya diri kita sama Allah aja yang tahu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu Bu Eka. Kelihatannya cuma 3 ya. Yunfikuna fisarra wa dzarra wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Kelihatannya itu tapi rasanya tapi perlu perjuangan kalau itu. Dijalankan ini Bu, kalau nggak ada pembiasaan pun juga ya, mungkin pemirsa di rumah juga menyadari ya bagaimana sulitnya. Tapi kita tetap harus berusaha ya Bu ya. Betul, nggak ada kata sulit Bu Eka. Iya, semua mudah jika kita mau kan gitu ya. Kuncinya cuma mau saja. Baik Asmaruna TV dimanapun Anda berada. Mungkin Bu Sumi mau memberikan kesimpulan dari penyampaian materi sore hari ini. Iya, para pemirsa Asmaruna TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi setiap saat kita harus belajar, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun kita bisa belajar. Dan setiap saat kita harus mengupgrade diri kita, iman kita, karena iman itu sendiri adalah pasang surut. Maka hanya dengan kemauan kita dan permohonan kita kepada Allah, kita bisa menjalankan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kita mohonkan kepada Allah untuk kita senantiasa tetap berada dalam keimanan kepadanya, kita bisa menjalankan perintahnya dan kita bisa meninggalkan segala larangannya, gitu ya Bu Eka. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya kita akan bisa mendapatkan gelar muttaqin. Dan memperoleh kemenangan hari raya juga ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Itu Beka.
Nggih. Wah, terima kasih Ibu atas materi dan ilmu baru yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Masya Allah. Dan nggak kerasa udah mau buka puasa ya Bu ya. Tadi kita ngobrol banyak terkait tentang nikmatnya ibadah. Jadi pemirsa Smaruna TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah materi pada sore hari ini telah berlalu disampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, dan bisa mengambil ilmu baru yang mana harus kita praktekkan untuk kelancaran kita mendapatkan suksesnya nikmat ibadah. Seperti itu. Baik, selamat menjalankan ibadah puasa ya pemirsa TV, pemirsa Smaruna TV yang ada di manapun ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini walaupun di tengah-tengah pandemi ya Ibu ya, kita tetap senantiasa sehat, tetap senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.